katakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Ya. Ya kan? Ya. Sebelum langit dan bumi hancur, satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan. Kata Yesus. Lah yang suruh nyembah Yesus siapa? Kan bukan Yesusnya, tapi Paulus yang nyembah. Berarti dulu yang bawa itu Paulus gitu ya? Kristen? Ya. Iya. Yang memang menciptakan Kristen itu Paulus. Gitu. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan menyaksikan penjelasan atas tuduhan terhadap Rasul Paulus yang merubah ajaran Yesus, dan kita juga akan lihat kehidupan Muhammad dan Paulus saat menyebarkan ajaran. Siapa yang pantas dijadikan panutan? Penjelasan ini dirangkum dari channel Testify. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman Brother Phil, hari ini kita akan menyelami sebuah perdebatan yang usianya hampir 2000 tahun. Sebuah pertanyaan yang jadi jantung dari banyak diskusi antar agama. Siapa yang sesungguhnya mengubah ajaran Yesus? Dan selalu ada satu nama yang muncul, seolah-olah dia terdakwa utamanya, Rasul Paulus. Betul sekali. Dalam banyak narasi ya, terutama seperti yang disajikan dalam pelajaran kita dari perspektif Muslim, gambarannya cukup jelas. Bagi mereka, Yesus itu nabi yang luar biasa, utusan Tuhan. Titik. Tapi ajaran Kristen yang kita kenal sekarang soal Yesus sebagai anak Allah yang ilahi, yang mati disalib untuk menebus dosa, itu dianggap sudah melenceng jauh. Dan arsitek dari penyimpangan ini, menurut mereka, ya Paulus. Jadi ini bukan tuduhan biasa ya, ini tuh tuduhan pembajakan teologis terbesar dalam sejarah. Seolah-olah agama yang kita kenal sebagai Kristen itu harusnya nggak ada. Dan yang ada malah Paulusianisme. Persis. Misi kita kali ini adalah masuk ke ruang sidang imajiner ini. Di kursi terdakwa ada Paulus. Kita akan lihat bukti-bukti dari para penuduhnya, lalu kita bedah alibi dan pembelaan yang disajikan dalam pelajaran kita. Siap? Oke, mari kita bongkar ini. Kalau kita kerucutkan semua kritik terhadap Paulus, intinya sih ada 3 tuduhan utama yang terus-terusan muncul. Apa aja itu? Tuduhan pertama, dan mungkin yang paling sering kita dengar, adalah kontradiksi total terhadap hukum Taurat. Ini dia. Gambaran sederhananya begini. Yesus dalam Injil kan berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat. Bahkan 1 titik pun gak akan ditiadakan. Sangat jelas. Sangat jelas. Lalu datang Paulus. Di surat-suratnya dia menulis, seseorang tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman. Nah, bagi para kritikus, ini bukan sekedar beda tafsir. Ini tabrakan langsung. Sebuah pertentangan yang frontal ya. Tuduhan yang satu ini aja udah berat banget, tapi kayaknya ini baru pemanasan kan? Tepat sekali. Dan itu membawa kita ke tuduhan kedua, yang mungkin paling fundamental. Oke. Bahwa Paulus itu menciptakan konsep Yesus yang ilahi. Argumennya tuh, Paulus kan nggak pernah ketemu Yesus secara fisik. Dia nggak pernah dengar ajarannya langsung. Iya, dia nggak termasuk 12 murid itu kan? Nah, jadi dia dituduh nggak tertarik sama Yesus yang historis. Yesus yang jalan di Galilea, yang makan, minum, mengajar gitu. Sebaliknya, Paulus dituduh menciptakan sebuah Yesus kosmik, sosok anak Allah yang ilahi. Sebuah konsep yang, menurut mereka, asing banget buat ajaran Yesus yang asli. Jadi tuduhannya adalah Paulus melakukan semacam penggantian karakter Yesus yang asli dengan sosok teologis ciptaannya sendiri. Berat sekali. Lalu yang ketiga. Tuduhan ketiga itu kudeta. Kudeta. Kudeta ya. Klaimnya adalah Paulus itu berselisih dengan para pemimpin asli gerakan ini. Kayak Yakobus saudaranya dan murid inti seperti Petrus. Kalau Paulus memang penipu ulung yang merekayasa semua ini, apa motivasinya? Apa untungnya buat dia? Nah, ini titik awal yang paling logis. Karena penipuan sebesar ini pasti butuh motivasi yang luar biasa kuat kan? Biasanya motif itu seputar 3 hal. Harta, tahta, wanita. Atau lebih umum kekuasaan, kekayaan, dan pemuasan hasrat pribadi. Coba kita uji satu persatu ke kehidupan Paulus. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Keamanan dan kekuasaan. Sebelum bertobat, Paulus atau Saulus waktu itu kan orang yang lagi naik daun. Oh jelas. Dia seorang Farisi brilian, muridnya Gamaliel yang sangat terhormat, punya surat kuasa dari imam besar. Dia bagian dari establishment. Dia punya otoritas.
Beralih pihak jadi pengikut sekte yang lagi dia buru itu kan bukan langkah karir yang cerdas. Sama sekali bukan. Itu sama saja bunuh diri profesional dan sosial. Betul. Itu adalah langkah dari posisi berkuasa ke posisi teraniaya, dari pemburu jadi yang diburu. Sulit sekali melihat ada untungnya dari sisi kekuasaan di sana. Justru sebaliknya. Oke, jadi kekuasaan bisa kita coret. Gimana dengan kekayaan? Mungkin dia lihat peluang untuk, kumpulin uang dari pengikut baru? Pelajaran kita juga membantah ini dengan sangat keras. Kalau tujuannya uang, maka Paulus itu penipu paling gagal dalam sejarah. Haha, oke. Dia hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Coba kita dengar pengakuannya sendiri. Sampai saat ini kami lapar dan haus. Kami dalam keadaan compang-camping. Kami diperlakukan dengan brutal. Kami tidak punya tempat tinggal. Dia bahkan kerja siang malam bikin tenda, supaya nggak jadi beban finansial buat siapapun. Tunggu dulu, tapi bukankah bisa saja ini cuma citra yang mau dia bangun? Banyak pemimpin sekte zaman modern juga kan mulai dengan citra hidup sederhana, tapi ujung-ujungnya tetap bangun kekuasaan dan kekayaan. Pertanyaan yang sangat valid. Dan disinilah kita harus lihat konsistensi hidupnya sampai akhir. Ini bukan fase sementara, ini kondisi permanen hidupnya. Dia nggak pernah bangun istana, nggak pernah kumpulin harta. Dia mengakhiri hidupnya di penjara Roma dan dieksekusi sebagai martir. Kalau ini semua penipuan jangka panjang, hasilnya sama sekali nggak sepadan sama penderitaannya. Logikanya nggak masuk akal. Oke. Poin yang kuat. Sebaliknya, pelajaran kita menggambarkan Muhammad sebagai sosok yang pada akhirnya memegang kekuasaan politik dan militer, memimpin pasukan, melakukan penaklukan. Dua lintasan yang beda banget. Dan perbandingan ini juga masuk ke ranah pribadi. Ya, pelajaran kita menyoroti bahwa Paulus hidup selibat. Di sisi lain, disebutkan bahwa Muhammad memiliki banyak istri, termasuk Aisyah yang dinikahinya pada usia sangat muda, mantan istri anak angkatnya, dan juga budak. Oke. Kalau seseorang cari pemenuhan duniawi, kekuasaan, harta, atau hasrat, model kehidupan siapa yang lebih cocok? Argumennya, kehidupan Paulus itu antitesis dari semua itu. Jadi kalau kita simpulkan bagian ini dari sisi motivasi murni, hidup Paulus itu sebuah anomali. Pengorbanan maksimal, keuntungan personal nol. Ada yang nggak nyambung kalau dia dituduh penipu yang egois. Betul. Tapi oke, katakanlah motifnya murni. Itu tetap nggak menjawab substansi tuduhannya. Mari kita masuk ke barang bukti pertama, tuduhan bahwa dia membatalkan hukum Taurat. Nah, ini jantung dari banyak kritik. Tapi kalau kita gali lebih dalam, kita menemukan gambaran yang jauh lebih bernuansa. Contoh terbaik ada di 1 Korintus pasal 7. Di sana Paulus menetapkan aturan praktis. Apakah seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha menghilangkan tanda-tanda sunat itu. Apakah seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia memberi dirinya disunat. Ini menarik, jadi dia nggak suruh orang Yahudi Kristen untuk berhenti jadi Yahudi. Justru sebaliknya, dia suruh mereka tetap pada identitas mereka. Dia bikin pemisahan, aturan buat orang Yahudi dan aturan buat orang non-Yahudi. Tepat. Dan ada konteks sejarah yang luar biasa dalam di sini. Pelajaran kita menyoroti frasa menghilangkan tanda-tanda sunat. Ini bukan kiasan. Paulus merujuk pada sebuah momen trauma dalam sejarah Yahudi, pemberontakan Makabe. Oh, yang itu ya? Betul. Saat itu beberapa orang Yahudi secara harfiah melakukan operasi menyakitkan untuk menghilangkan bekas sunat mereka, agar bisa ikut gimnasium Yunani. Itu tindakan penolakan total terhadap identitas Yahudi mereka. Wow. Jadi dengan memakai contoh itu, Paulus seolah bilang, ingat bagaimana kita hampir kehilangan jati diri, jangan lakukan itu lagi. Ini menunjukkan betapa dalamnya kepedulian dia terhadap warisan Yahudinya. Persis. Ini bukan kata-kata dari seseorang yang benci hukum Taurat. Dan ini nggak dia lakukan sendirian. Kita punya catatan tentang konsili Yerusalem di Kisah Para Rasul 15. Di sana, semua pemimpin gereja mula-mula, termasuk Petrus dan Yakobus, berkumpul dan bikin keputusan resmi. Apa keputusannya? Orang percaya non-Yahudi nggak perlu disunat atau ikut seluruh hukum Musa. Tapi, orang percaya Yahudi, termasuk para rasul sendiri, tetap menjalankannya. Paulus bukan cuma setuju, dia itu utusan yang bawa keputusan ini ke gereja-gereja lain. Jadi dia bukan pemberontak yang bertindak sendirian. Dia bagian dari konsensus. Bahkan lebih dari itu, tindakan pribadinya mengonfirmasi hal ini. Di satu titik, Paulus sendiri mengambil nazar-nazir. Ini sumpah kuno yang sangat serius dari hukum Taurat. Wah! Ini bukan tindakan orang yang meremehkan hukum Taurat.
Ini tindakan seorang Yahudi yang taat. Bahkan Yakobus di akhir Kisah Para Rasul secara publik membela Paulus dan bilang kalau rumor tentang Paulus yang anti Taurat itu salah. Oke, ini benar-benar mengubah gambaran. Jadi argumen kalau Paulus menghapus hukum Taurat itu kayaknya nggak pas ya. Tapi ini membawa kita ke tuduhan yang lebih berat. Bukan cuma hukum yang diubah, tapi sosok Yesus sendiri. Benarkah dia mengabaikan Yesus sebagai manusia dan menciptakan Tuhan versinya sendiri? Ini tuduhan paling serius. Dan lagi-lagi, pelajaran kita menunjukkan bukti sebaliknya. Setelah pertobatannya, Paulus nggak langsung keliling dunia berkhotbah. Salah satu hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke Yerusalem. Tujuannya spesifik, bertemu dengan Petrus. Bertemu Petrus? Dia sedang mewawancarai saksi mata utama untuk mendapatkan fakta sejarah langsung dari sumbernya. Apa yang Yesus katakan, apa yang dia lakukan, bagaimana dia hidup. Ini sepenuhnya mengubah narasi dari Paulus mengarang, jadi Paulus melaporkan. Dia melakukan due diligence berarti. Dia nggak beroperasi di ruang hampa, tapi aktif cari data primer. Tepat sekali. Dan ini bukan satu-satunya waktu. Bertahun-tahun kemudian, dia kembali ke Yerusalem dan secara khusus memaparkan Injil yang ia beritakan kepada para pemimpin gereja. Dia seolah bilang, ini yang saya ajarkan. Apakah ini sejalan dengan apa yang kalian terima langsung dari Yesus? Dan jawabannya adalah ya. Tapi para kritikus akan bilang, kalau dia tahu banyak soal kehidupan Yesus, kenapa dia jarang sekali mengutip perkataannya di surat-suratnya? Itu pertanyaan wajar kalau kita salah paham tujuan surat-suratnya. Penting diingat, Paulus itu nggak sedang menulis Injil. Bukan biografi ya? Bukan. Surat-suratnya ditujukan ke komunitas orang percaya yang sudah ada. Mereka kemungkinan besar sudah dengar kisah hidup Yesus. Paulus menulis untuk mengatasi masalah teologis atau pastoral yang spesifik. Meskipun begitu, dia tetap menunjukkan pengetahuannya. Dia mengutip perkataan Yesus tentang pernikahan, tentang upah bagi pekerja Injil. Dia tahu detail spesifik tentang perjamuan terakhir, pengkhianatan, penyaliban, dan kebangkitannya. Jadi argumen bahwa dia nggak peduli atau nggak tahu tentang Yesus historis, itu nggak tahan uji. Jadi, apa artinya semua ini? Setelah kita bedah semua pembelaan dari pelajaran kita, gambaran yang muncul tentang Paulus sangat berbeda dari karikatur seorang penipu. Sangat berbeda. Pelajaran kita menyajikan pembelaan yang koheren. Pertama, hidupnya yang penuh penderitaan itu meniadakan motif egois. Kedua, ajarannya tentang hukum Taurat ternyata jauh lebih kontekstual. Dia tidak menghapus identitas Yahudi. Dan ketiga yang terpenting, dia tidak mengarang. Dia melakukan investigasi historis kepada para saksi mata. Dan pelajaran kita pada akhirnya membingkai semua ini sebagai sebuah pilihan bagi kita, kan? Tepat. Pilihannya disajikan dengan cukup tajam. Di satu sisi, Anda bisa percaya kepada Paulus, seseorang yang hidup sezaman, bertemu langsung dengan murid-murid terdekat Yesus, menyerahkan pesannya untuk diperiksa, hidup tanpa pamrih, dan mati sebagai martir. Dan sisi lainnya? Di sisi lain, Anda bisa percaya pada Muhammad yang datang sekitar 600 tahun kemudian, mengklaim menerima wahyu di sebuah goa, dan yang catatan hidupnya, menurut argumen dalam pelajaran kita, menyajikan model kehidupan yang sangat berbeda. Kekuatan macam apa yang terkandung dalam sebuah pesan, hingga bisa mendorong pengorbanan sebesar yang dialami Paulus? Apa yang membuat seseorang rela menukar status, keamanan, dan kenyamanan hanya untuk sebuah keyakinan yang membuatnya dicap sebagai sampah dunia? Itu adalah pertanyaan yang layak direnungkan oleh kita semua, apapun latar belakang keyakinan kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu, bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku menurut rahmat-Mu. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.
Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapan-Mu, dan jangan ambil roh-Mu daripadaku. Hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.